Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galangi yang Abian Basi pada hari ini, hari Selasa 4 Juni 2024. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Hari-hari kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan, Engkau tetap menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru. Semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami hendak melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami pada hari ini. Namun sebelumnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami manusia yang lemah ya Bapa. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Kuasailah setiap kami Tuhan, agar kami mampu mengerti firman Tuhan dengan benar, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya berkuasa penuh atas kami semua, sehingga semuanya mendatangkan berkat dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini, diambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama, Keluaran 33 ayat 14. Ia Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu bacaan yang kedua dari Ibrani 4 ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Renungan kita pada hari ini diberikan judul Tentram di dalam Tuhan. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Itulah lirik lagu dalam pelengkap Kidung Jemaat 232. Dikala hidupku tentram, It is well with my soul. Diciptakan oleh Horatio Spafford berdasarkan pengalaman imannya sendiri. Ketika ia harus kehilangan satu-satunya anak lelaki yang ia miliki karena penyakit demam berdarah pada waktu itu. Tidak hanya di situ, setahun kemudian terjadi tragedi yang disebut dengan The Great Chicago Fire yang membakar habis seluruh hak aset seluruh yang dimiliki oleh Horatio pada waktu itu. Dan setelah beberapa saat pulih, Horatio dan istrinya akhirnya memiliki kesempatan kembali untuk melakukan pelayanan mereka. Hidup mereka sudah kembali dalam kondisi yang baik, bersamaan dengan usaha dan bisnis yang mereka jalani kembali menjadi baik. Mereka merencanakan untuk melakukan perjalanan bersama keempat anak mereka. Horatio dan istrinya merencanakan perjalanan liburan mereka, tetapi karena mereka selalu rindu untuk melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan, mereka juga melakukan misi gereja. Mereka hendak melakukan perjalanan ke Inggris waktu itu, tetapi karena ada sesuatu hal
yang berurusan dengan usaha yang dijalankan oleh Horatio. Jadi membuat ia harus tinggal, sedangkan istri dan anak-anaknya harus berangkat duluan dengan sebuah kapal. Tetapi apa yang terjadi ketika istri dan anak-anaknya berangkat, dalam perjalanan terjadi kecelakaan yang akhirnya membuat anak-anak mereka meninggal. Keempat anak perempuan mereka meninggal, tetapi istrinya selamat. Dan ini tidak menyurutkan iman yang dimiliki oleh Horatio. Meski rentetan tragedi menimpa kehidupan Horatio, namun ia masih mampu memuji Tuhan. Usahanya hancur, kehilangan semua anak-anak yang dimilikinya. Tentu bukanlah perkara yang mudah bagi kita untuk tetap tabah. Kuat, tetap dapat memuji Tuhan. Tetapi itulah yang dapat dilakukan oleh Horatio. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang dimiliki oleh Horatio Spafford ini mengingatkan kita kepada Musa. Dalam dalam bacaan kita, Keluaran 33 ayat 14 yang kita baca tadi. Pada saat ia berada dalam situasi yang sulit, Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah bangsa Israel, berjalan di depan dan menyertai mereka. Disitulah mereka akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan hidup yang nyaman dibandingkan ketika mereka berada di padang gurun. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, tentramlah mereka. Tuhan juga berjanji di dalam hidup kita bahwa Dia akan menyertai kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Ingatlah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Oleh pertolongan Tuhan, kita dapat menjalani setiap kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita tidak akan mampu melakukan dan menjalani kehidupan kita tanpa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maukah kita menerima undangan Tuhan dan merasakan ketentraman kekal bersama Dia? Mari bersama-sama kita menguatkan iman dan pengharapan kita, meneguhkan iman percaya kita, bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami ketentraman, hanya di dalam Tuhan kita mengalami ketenangan. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan menolong kita sepanjang hari ini untuk melewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh Bapa, tidak berdayalah kami ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena sesungguhnya kami akan merasa aman. Kami merasa tenang, kami merasa tentram hanya jika kami ada bersama-sama dengan Engkau. Karenanya ya Bapa, biarkanlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menguatkan kami untuk kami selalu dapat hidup, selalu dapat berjalan dengan firman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terang firman-Mu yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, bahkan setiap langkah dan kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati damai sejahtera Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, yang ada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, dimanapun Tuhan, kami percaya tangan kasih-Mu terulur bagi mereka saat ini.
memberi kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudara kami dan bagi kami semua. Bapa di surga, kami mau berjalan hari ini bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun dan membimbing kami, sehingga kami dapat melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan dan meraih kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom.